Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Adila Akbar dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2310308. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Baiklah, di sini saya menjelaskan salah satu tokoh sosiologi yaitu Karl Marx. Beliau lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 atau 1818 di kota Trier, wilayah tenggara Jerman yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hillier. Karl Marx dilahirkan dalam keluarga beragama Yahudi dengan kondisi ekonomi kelas menengah. Tokoh yang satu ini dikenal dengan pemikirannya yang revolusioner, terutama mengenai paham sosialisme dan komunisme yang sangat terkenal. Maka tak heran lagi jika ia dijuluki sebagai bapak sosialisme maupun bapak pendiri komunis, bersama dengan sahabatnya yang bernama Friedrich Engels. Nah, Karl Marx ini merupakan seorang pengajar paham komunis yang ajarannya hingga saat kini masih digunakan sebagai sistem pemerintahan di beberapa negara di belahan bumi. Hal ini dapat terjadi karena ide-ide Karl Marx mulai menunjukkan pengaruh yang besar dalam perkembangan dunia kerja setelah ia meninggal. Pengaruh ini didorong oleh kemenangan dari Marxis Bolsheviks dalam Revolusi Oktober Rusia. Namun Karl Marx sangatlah unik dan rebel karena pemikirannya pada masanya. Meskipun begitu, dalam sejarah kehidupannya ia dikenal sebagai seorang filsuf atau ahli sosiologi, pakar politik dan teori kemasyarakatan. Gramets jadi makin penasaran bagaimana kisah hidup seorang Karl Marx, mengapa dia bisa punya ide mengenai konsep komunis dan apa yang sebenarnya ia maksud dengan komunis itu sendiri. Karl Marx lahir pada 5 Mei tahun 1818 di kota Trier, wilayah tenggara Jerman yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hillier. Nah, ia merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara yang memiliki pasangan Heinrich Marx dan Henrietta Marx. Meski berasal dari keluarga keturunan Yahudi, sang ayah pada tahun 1816 memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia ke-36 ke-36-nya. Heinrich ini merupakan seorang pengacara yang cukup sukses di Prusia. Ayah Karl Marx juga seorang aktivis reformasi pada masanya. Keputusan ayahnya memeluk agama Kristen pada tahun 1815 terdapat peraturan yang melarang orang Yahudi untuk menduduki posisi krusial di masyarakat. Meskipun begitu, ayahnya dibaptis oleh seorang Lutheran, bukan seorang Katolik yang merupakan iman utama di Trier. Alasannya karena ayah Karl Marx merupakan seorang dengan kepercayaan yang menyamakan Protestanisme dengan kebebasan intelektual. Di Paris, Karl Marx bertemu dengan Arnold Roux yang juga aktif dalam berpolitik. Mereka sampai mendirikan jurnal politik berjudul Deutsche Französische. Dan sayang keduanya memiliki filosofis yang berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, jurnal tersebut justru mempertemukan Karl Marx dengan Friedrich Engels di bulan Agustus tahun 1844 di sebuah kafe terkenal Paris pada saat itu. Friedrich Engels adalah anak pemilik pabrik tekstil yang menjadi seorang sosialis dan mengkritik kondisi kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang kelas buruh. Banyak di antara rasa kasihan Karl Marx, kesengsaraan kelas buruh berasal dari paparannya kepada Engels dan juga gagasannya sendiri. Nah, keduanya pun ini mulai menulis kritik terhadap filosof Bruno Bauer
seorang Hegelian muda dan mantan teman Marx saat kuliah di Berlin. Hasil kolaborasi itu pertama Karl Marx dan Engels kemudian diterbitkan pada tahun 1845 sebagai The Holy Family. Di tahun yang sama, karena ketahuan menulis untuk surat kabar radikal Forwards, Marx diusir dari Prancis dan pindah ke Belgia. Walau bukan awalan yang baik di London, Marx membantu mendirikan masyarakat pendidikan buruh Jerman dan markas Liga Komunis. Dia terus bekerja sebagai jurnalis, termasuk 10 tahun bertugas sebagai koresponden untuk New York Daily Tribune dari tahun 1852 hingga 1862. Akan tetapi dia tidak pernah mendapatkan upah yang layak dan sebagian besar didukung oleh Engels. Marx menjadi fokus pada kapitalisme dan teori ekonomi. Hingga pada tahun 1867 ia menerbitkan volume pertama dan Das Kapital. Sisa hidupnya pun dihabiskan untuk menulis dan merevisi untuk volume tambahan Das Kapital yang tidak diselesaikan. 2 volume yang tersisa diterbitkan secara anumerta oleh Engels. Setelah permasalahan yang terjadi akibat manifesto Partai Komunis buatannya, dalam penghabisan waktu kehidupannya di London, Marx juga sangat aktif untuk membentuk kurikulum yang lebih baik bagi anak-anak buruh di sana. Nah, di masa itu anak-anak usia 9 sampai 12 tahun sudah wajib bekerja di pabrik-pabrik. Oleh karena itulah Marx menuangkan ide-idenya untuk membuat sistem paruh bagi waktu mereka. Marx terhadap anak-anak itu dia dapat bekerja, tapi tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Namun sayangnya kapitalis dan pemerintahan pada masa itu tidak acuh dengan ide paruh waktu Marx ini. Mereka mengatakan akan lebih mengeluarkan banyak biaya hanya untuk menyewa 2 shift anak buruh. Akibatnya banyak anak buruh yang dipecat bila mereka ketahuan bekerja sambil sekolah. Kurikulum yang diusulkan Marx itu sebenarnya tak jauh beda dengan sekolah konvensional. Dimulai dengan pendidikan mental, pendidikan fisik, kombinasi antara gimnastik dan latihan militer. Dan ada juga pendidikan politeknik yang mengajarkan prinsip umum dari semua proses produksi. Intinya Marx ini ingin menekan pendidikan pada anak remaja buruh agar bisa berkembang menjadi individu yang mampu melakukan perubahan sosial di sekitarnya. Karl Marx ini sendiri mendukung adanya kombinasi pendidikan dan kerja dibanding dengan sistem pendidikan yang mengharuskan anak-anak untuk belajar seharian penuh. Menurut Karl Marx, dengan sistem kerja sekolah paruh waktu ini, anak remaja sekolah buruh bisa berpraktik secara langsung. Mereka juga jadi tahu apa yang menjadi penyebab kesalahan yang dilakukan selama ini di sistem produksi. Dan hal ini pun dapat membuat mereka menjadi individu yang melakukan perubahan demi kaumnya itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.